Setelah di video sebelumnya kita telah membahas mengenai pemilihan tulangan geser dan tulangan longitudinal, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pendetailan tulangan. Yang paling pertama yaitu kita akan membahas mengenai spasi minimum tulangan. Batasan minimum antara tulangan diatur guna untuk memastikan adonan beton dapat mengalir dengan mudah ke setiap sudut komponen yang dicor dalam casting tanpa membentuk celah kosong, atau yang mungkin lebih sering dikenal dengan honeycomb. Untuk spasi tulangan ini diatur dalam SNI 2847 2019 pada pasal 25 ayat 2. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa spasi bersih antar tulangan pada arah horizontal tidak kurang dari nilai terbesar antara 25 mm diameter tulangan dan 4/3 dari ukuran nominal terbesar agregat kasar. Karena di sini kita tidak diberikan data mengenai ukuran nominal terbesar agregat kasar, kalian bisa mengasumsikannya dengan angka yang umum digunakan, mungkin 25 mm atau sebagainya. Kalau di sini saya menggunakan itu 19 mm. Dari perhitungannya kita dapatkan bahwa spasi bersih antar tulangan yang dipakai untuk arah horizontal itu 25 mm. Sedangkan untuk jarak bersih arah vertikal atau antar lapis horizontal apabila tulangannya tersebut terdiri dari 2 lapis, jarak yang digunakan yaitu paling sedikit 25 mm. Selanjutnya kita akan membahas tulangan tarik pada sayap balok T. Karena plat dan balok tersebut dicor secara monolit, maka sebagian dari lebar plat akan menyumbangkan kekakuannya untuk balok. Karena itu, pada saat terjadi momen negatif, kita harus mempersiapkan pada sayap efektif tersebut untuk menerima tegangan tarik. Oleh karena itu, kita harus memperhitungkan tambahan tulangan. Apabila sayap balok T mengalami tarik, sebagian tulangan tarik terlekat harus didistribusikan sepanjang lebar efektif dari sayap balok T dengan syarat nilainya tak boleh melampaui ln/10. Apabila lebar efektif melebihi ln/10, perlu tulangan longitudinal tambahan di bagian terluar sayap. Karena lebar efektif sayap yang telah kita perhitungkan itu melebihi ln/10, maka diperlukan tulangan longitudinal tambahan di bagian terluar sayap. Kali ini digunakan tulangan D13 untuk tulangan tambahan di bagian sayap tersebut. Bisa dilihat di sini pada lokasi dari momen tersebut negatif. Selanjutnya itu perhitungan tulangan momen positif bentang eksterior. Di sini kita akan mengecek apakah konfigurasi tulangan yang telah kita susun sebelumnya dapat digunakan pada balok yang kita rencanakan. Karena sebelumnya telah diperhitungkan pada bagian bentang eksterior itu 3 tulangan di 16, kita masukkan dengan persamaan berikut ini. Di sini 25 mm merupakan spasi minimum yang kita tentukan sebelumnya. Di sini karena totalnya tidak melebihi dari lebar balok kita, maka konfigurasi tersebut dapat digunakan. Tulangan dapat dipasang selapis. Untuk spasi tulangan maksimum bisa kita cari dengan persamaan yang tertera. Dihasilkan spasi maksimumnya yaitu 260 mm dan 300 mm. Kita gunakan yaitu 260. Perhitungan selanjutnya yaitu titik infleksi dari tarik bawah untuk bentang pertama. Persamanya bisa dilihat di sini. Lalu di sini karena ada bilangan pecahan, kita dapat menyederhanakan perhitungannya dengan mengalihkan semuanya dengan 2. Lalu untuk memudahkan perhitungan karena di sini timbul persamaan kuadrat, kita dapat menggunakan kalkulator untuk menyelesaikannya. Atau mungkin kita menggunakan diskriminan. Untuk kalkulatornya bisa kalian cari di internet atau aplikasi-aplikasi tertentu. Bisa kalian tentukan bentuk persamaannya seperti apa, lalu masukkan dari koefisien setiap X-nya. Kita sesuaikan dengan persamaan yang telah kita dapatkan. Lalu bisa kalian hitung hasilnya. Dipilih X yang positif dan paling masuk di akal.
Sama juga untuk perhitungan nomor 6. Karena di sini ada pecahan, untuk menyederhanakannya kita kalikan semuanya dengan angka 2 sehingga dapat hasil berikut ini. Lalu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dan mendapatkan nilai X, kita dapat menggunakan bantuan kalkulator tadi. Tinggal kita masukkan saja. Selanjutnya kita memperhitungkan panjang penyaluran. Kenapa panjang penyaluran ini penting? Hal ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti tulangan tersebut copot ataupun retak karena tidak mampu menahan tarik. Untuk ketentuan angka-angka ini bisa kalian temukan pada SNI 2847 2019, termasuk seperti lambda yang ada di sini. Kenapa kita panjang penyaluran ini perlu dicari? Karena saat perhitungan mengenai tulangan longitudinal, kita mengasumsikan dengan adanya tulangan, tahanan tarik dan tahanan tekan pada beton itu bernilai sama. Oleh karena itu kita harus mencari pada panjang berapa tulangan baja tersebut dapat memberikan tegangan tekan yang sama dengan yang ada pada beton tersebut. Selanjutnya ini itu perhitungan tulangan atas dari bentang pertama. Untuk syarat-syaratnya bisa dibaca di sini. Dan untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan kalkulator atau diskriminan untuk membantu mencari angka penyelesaiannya. Perhitungannya tidak jauh berbeda untuk yang selanjutnya. Bisa dilihat timbul bersamaan seperti ini. Untuk menyederhanakannya bisa kita kalikan 2, lalu mencarinya bisa dengan bantuan kalkulator. Di sini juga ada ketentuan apabila tulangan dipotong pada daerah lentur tarik, maka diskontinuitas tegangan tulangan akan terjadi. Oleh sebab itu, disyaratkan tulangan lentur tarik tidak boleh dipotong pada zona tarik kecuali pada poin-poin berikut. Untuk FU itu lebih kecil daripada 2/3 kali faktor reduksi pada geser pada titik potong. Bisa dibaca lalu bisa disubstitusikan saja nilai yang kalian dapatkan ke dalam persamaan-persamaan ini. Lalu untuk yang terakhir itu tulangan integritas. Untuk ketentuannya yaitu tulangan integritas balok harus melalui area yang terikat oleh tulangan longitudinal kolom. Setidaknya 2 tulangan D16 yang telah kita tentukan tadi memanjang melalui tulangan longitudinal kolom, maka kondisi ini dapat dikatakan terpenuhi. Lalu di sini juga dibahas mengenai sambungan lewatan. Kenapa sambungan lewatan ini perlu diperhitungkan? Karena keterbatasan dari panjang baja tersebut. Di lapangan mungkin panjang baja yang tersedia itu hanya sebatas 12 meter, sedangkan dimensi dari gedung yang kita rencanakan bisa saja itu melebihi dari 12 meter. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan untuk melakukan penyambungan agar momennya dapat tersalur dengan sempurna. Yang pertama ini untuk tulangan bawah kita bisa dengan 1/3 dikali panjang penyaluran bawah yang telah kita dapatkan tadi. Lalu di bagian atas juga dengan persamaan yang sama. Selanjutnya hasil-hasil yang telah kita perhitungkan itu dituangkan ke dalam gambar rencana. Sampai sini saya akhiri, terima kasih.